Ya, sebuah lagu lama yang sangat menyentuh kira-kira 20 tahun lalu. 20 tahun lalu ini lagu permintaan dari pembicara kita, Bro Yudi, saat menyiapkan sharing firman katanya terlintas lagu ini. Muncul di telinganya, di pikirannya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang berjudul Dilahirkan, yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Mikael Dudi Jaya. Silakan, kami persilakan waktunya, Pak Dudi. Shalom Bapak Ibu semua sekalian, terima kasih Bro Heri. Lagu ini luar biasa ya, lagu yang saya sangat suka. Jadi waktu siapkan firman, saya ingatkan lagu ini gitu loh. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar ya terkait firman Tuhan. Izin saya sharing screen. Pagi ini kita akan belajar mengenai kata dilahirkan. Ya, dilahirkan, dan ini sangat menarik. Saya menggunakan Alkitab Bible Discovery ya, kemudian tentu menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, terus juga menggunakan Septuaginta dan Bizantium. Nah, jadi kenapa saya menggunakan ini? Karena ternyata sangat menarik ketika membaca dari teks aslinya, itu ada benang merah yang tersambung semua gitu. Contohnya gini, kata dilahirkan itu genau, dan ternyata akar katanya dari genos dan genomai. Nah, di mana kata ini digunakan dan apa persamaannya kita sama-sama belajar. Oke, kita lihat dulu di sini. Di Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ini ayat yang banyak orang udah sharingkan ya. Tapi kita coba lihat, sungguh menarik ayat ini. Jadi gini, saya bacakan Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, jadi Nikodemus seorang pemimpin Yahudi mengatakan Yesus Rabi. Jadi pada saat posisi ini Yesus adalah Rabi. Ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nanti kita akan melihat mengkonfirmasi tanda-tanda apa yang dimaksud oleh Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bahkan Nikodemus dari itu sampaikan dia mengakuin dan memang pada posisi ini adalah Yesus Rabi. Ya, jadi dia mengerti terkait semua ajaran Taurat dan sebagainya. Nah, ini jawaban Yesus di Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, jadi untuk dapat melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Ya, ini hukumnya nih. Jadi Yesus, Rabi saat itu, mengatakan hal ini. Ya, jadi orang ingin melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Nah, kita akan belajar mengenai kata dilahirkan ini. Nah, kita lanjut ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini pertanyaan normatif, pertanyaan normal dari setiap orang pasti seperti itu kan. Begitu dilahirkan, mungkin nggak? Nah, pemimpin Yahudi Nikodemus ini menggunakan pikirannya, menggunakan pengetahuannya, pemahamannya. Tapi Yesus berbicara hal yang lain. Nah, ini jawaban Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sebelum sampai sini, ya. Orang bisa melihat kerajaan Allah kalau dilahirkan kembali.
Dilahirkan dengan apa? Air dan roh. Kalau orang sudah dilahirkan dari air dan roh, dia dapat masuk. Ya, ini melihat dan ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kunci dapat masuk dalam kerajaan Allah adalah air dan roh. Saya dari awal udah katakan ya, saudara terkasih dalam Tuhan, pengertian di sini bukan stop sekedar baptisan. Bukan stop bicara mengenai baptisan air atau baptisan roh. Tapi ada esensi yang lebih dalam, ada makna yang lebih dalam, yang lebih penting dari itu semua. Nah, lanjut ya. Aku berkata kepadamu, sungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kunci dapat masuk dalam kerajaan Allah adalah harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, Tuhan Yesus lanjutkan lagi. Ini pernyataannya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus mengulang kata ini berarti sangat penting di sini posisinya. Jadi untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, kita akan belajar pagi ini terkait dilahirkan, air, dan roh. Dan ada satu kata kerja penting yang sangat kunci dari semua ini, kita akan melihat nanti. Nah, jadi dilahirkan dari air dan roh. Saya ulang ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Dia ini siapa? Dia ini Yesus. Ya. Jadi, Yesus menciptakan segala sesuatunya, atau Yesus katakan tadi, dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 1 ayat 10, Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Apa maksud dari dilahirkan kembali? Kita lihat. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah tujuan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, bahwa maksud Tuhan itu kita ini menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah? Harus dilahirkan kembali, harus berubah. Ya. Nah, nanti ada penjelasan. Kenapa harus dari air dan roh? Kita lihat dulu. Dikatakan gini, kita menjadi anak-anak Allah, yaitu dengan dilahirkan kembali. Dengan air dan roh. Saya lanjut. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kata kuncinya. Percaya. Kita akan lihat perbandingannya nanti ya, mengenai kata percaya ini. Saya lanjut. Orang-orang yang diperanakan. Sama ya. Diperanakan, diciptakan, dijadikan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nanti kita lihat kata kebenaran ini. Jadi kata kuncinya adalah kenapa Nikodemus bingung? Ya, kenapa dia bingung? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Karena pada dasarnya Nikodemus saat itu tidak mempercayai. Ya. Tidak ada konsep anak Allah pada orang Yahudi. Bahkan menyebut namanya sendiri tidak boleh sembarangan. Mereka tidak berani menyebut namanya.
Bagaimana mungkin ada seorang rabi yang bisa mengatakan bahwa kita ini anak Allah? Ya. Nah, apalagi dikatakan dilahirkan kembali. Nah, itu tujuannya adalah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat kata air. Di Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Kita lihat dulu. Menarik ya, ternyata ada benang merah nih di Rasul Yohanes menulis ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan ini, jadi mujizat pertama dari Yesus adalah pada saat peristiwa perkawinan di Kana. Itu mujizat yang pertama. Nah, ada benang merah nggak sih dengan dibaptis dengan air dan roh? Makanya saya katakan tadi, mengenai dilahirkan dari air dan roh, air ini tidak stop bicara baptisan. Ada makna air yang lebih dalam. Nah, kalau kita ingat pada waktu Nuh, ya manusia pada saat itu begitu jahatnya, sehingga Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia, ya membinasakan seluruhnya. Jadi Tuhan hanya memilih Nuh, istri dan anak-anaknya dan menantunya untuk masuk dalam bahtera. Dan sesudah Tuhan menutup pintu bahteranya, air dicurahkan dari atas tebal semuanya, sehingga semua kehidupan habis. Nah, menariknya adalah bicara bahtera itu adalah bicara keluarga. Nuh, istri, anak, dan menantunya. Ya. Tapi pada waktu itu air untuk membinasakan, dan sesudahnya itu Tuhan mengatakan tidak akan ada lagi air untuk membinasakan. Sehingga Tuhan bikin perjanjian dengan pelangi. Di sini Yesus datang dengan kasih karunia-Nya. Mujizat pertamanya adalah di dalam perkawinan. Di dalam perkawinan, mujizat pertamanya itu air. Nah, kita baca ya. Yesus berkata jadi pada waktu perkawinan itu anggurnya sudah habis. Sedangkan pesta masih berlangsung. Nah, kemudian Bunda Maria, ibunya Yesus, meminta Yesus, dan Yesus katakan belum waktunya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus tetap lakukan mujizat yang pertama. Dan dikatakan begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, air atau udatos ini sama yang dikatakan dengan dilahirkan kembali dengan air dan roh. Tapi maknanya beda. Ya. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi, ya, menjadi ini sama dengan akar katanya dengan tadi dilahirkan. Ya, setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya. Ia ini maksudnya adalah pemimpin pesta. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau kita ngeliat gini bicara apa sih? Tuhan itu selalu memberikan terbaik dari awal sampai akhir. Beda dengan hukum. Taurat, kamu lakukan ini, maka akan dapat ini. Tapi bicara kasih karunia adalah Tuhan dari awalnya memberikan yang terbaik sampai tidak ada berubah. Nah, itu Tuhan kita yang penuh kasih karunia. Dan coba perhatikan, air ini air dari mana? Kalau kita baca di Yohanes 2 ini ya sebelumnya, di rumah itu Yesus, Bunda Maria, dan para rasul itu undangan, bukan pemilik, bukan orang yang mengadakan pesta, dia undangan, orang yang diundang datang. Dan airnya dari mana? Di situ ada 6 tempayan, ya, untuk air cuci kaki. Jadi bukan air minum. Nah,
air inilah, coba kita perhatikan ini Tuhan. Yesus cuma mengatakan, isilah, bawalah, cuma kata perintah. Ya. Nggak ada kata-kata yang Tuhan katakan, di ayat ini tidak mengatakan, Tuhan Yesus katakan, jadilah air, jadilah anggur. Air berubah jadi anggur. Nggak ada. Ayat ini cuma mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kemudian, pelayan mengisinya sampai penuh. Oke, sekarang gini, kita bayangkan ya. Anggap kita pelayan pada saat itu. Pelayan ini, mengetahui bahwa Yesus adalah rabi, sesuai dengan yang Anak Penulis katakan. Kalau ngisi tempayan penuh dengan air, oke lah, kita lakukan. Ya, anggap kita pelayan pada saat itu ya. Kita isi dengan air, lakukan, isi dengan air sampai penuh. Nah, yang jadi permasalahan kemudian adalah, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Bisa dibayangkan nggak kalau kita saat itu, ini air cucian kaki, buat basuh kaki, dibawa kepada pemimpin pesta yang adalah bosnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka membawanya. Apa yang kita lihat dari kata ini? Isilah, perintah dari Yesus, pelayan mengisinya. Perintah dari Yesus, bawalah, pelayan membawanya. Apa kata inti dari sini apa yang dilakukan pelayan ini? Berbeda dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Intinya adalah pelayan percaya. Nikodemus tidak percaya. Sehingga dia bingung dengan kata dilahirkan. Pelayan percaya sehingga dia mengisi tempayan yang belum penuh itu dengan air sepenuh-penuhnya. Kemudian dia membawanya kepada pemimpin pesta. Luar biasa ya, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi maksud air di sini bukan sekedar baptisan, tapi ada yang lebih penting lagi. Bicara anggur dalam pesta, dalam keluarga adalah bicara, saya katakan tadi, Nuh bicara keluarga yang diselamatkan. Bicara pesta di Kanaan, bicara keluarga. Dan Tuhan menjadikan air yang dalam tempayan pembasuhan kaki itu, ya istilah nggak penting lah ya, bukan air minum, itu menjadi anggur. Bicara anggur, bicara sukacita dalam kehidupan. Dan Tuhan sampaikan ini adalah Dia memberikan anggur yang terbaik atau sesuatu yang baik dari awal sampai akhir. Dan Dia tidak pernah berubah. Nah, yang menarik lagi gini, di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Ya. Ini sebelum Yohanes kan dilahirkan kembali, yang Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, di Yohanes 2 terkait pesta Kana. Nah, menariknya lagi adalah di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Ini terkait sesudahnya itu, sudah pesta Kana, terus Tuhan Yesus didatangin oleh Nikodemus, dan kemudian di Yohanes 4 Tuhan pergi lagi dan sampailah di Samaria. Dan perlu kita ketahui, orang Yahudi tidak berhubungan dengan Samaria. Ya. Karena orang Samaria dianggap di bawah oleh orang Yahudi. Jadi nggak ada ini. Jadi istilahnya ya berbicara pun jadi sesuatu yang aneh gitu loh pada saat itu. Nah, ada seorang perempuan Yahudi yang akan menimba air dari sumur. Ya, siang hari. Nikodemus datangnya malam-malam. Perempuan ini menimba air siang hari. Nah, setelah pertanyaan dan sebagainya, kemudian Yesus sampaikan begini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi maksudnya air yang ada di dalam sumur itu. Ya, air secara harfiah. Jadi kalau orang minum air, dia pasti akan haus lagi. Ya pasti kan kita minum air 1 gelas, berapa lama kita akan haus lagi, kita akan minum lagi. Karena 98% tubuh manusia itu kan terdiri dari cairan dan perlu air. Nah, dikatakan gini, maka barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Oke, saya stop sampai sini ya. Dengan kata lain, kalau minum air yang seperti harfiah, itu pasti akan haus. Tetapi kalau minum air yang diberikan Yesus, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Pertanyaan, berapa kali minum air ini? Berapa kali diberikan air yang dari Yesus? Sekali kan? Kalau minum air biasa, berkali-kali akan haus. Jadi berkali-kali minum. Tapi kalau minum air yang akan kuberikan maksudnya Yesus ini, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti sekali minum aja udah cukup. Menarik ya? Saya ulang ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi minum berkali-kali, karena dia akan haus. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi sekali diberikan, sudah terpenuhi selama-lamanya. Ya. Saya lanjutkan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Inilah kenapa kita tidak haus lagi, karena mata air itu di dalam dirinya. Ya. Air secara harfiah diminum itu untuk daging, tubuh. Tapi bicara air yang akan diberikan Yesus ini adalah air yang akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jadi akan selalu mengeluarkan sehingga tidak akan haus. Ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, pertanyaan hidup yang kekalnya kapan? Menarik ya. Jadi begitu minum mata air yang diberikan Yesus, dan mata itu menjadi mata air di dalam diri kita, dan akan terus memancar. Jadi mata airnya di mana? Apakah di dalam daging? Tidak. Ini berbicara hal yang lain. Makanya saya katakan bicara air ini bukan bicara sekedar baptisan. Itu hanya tanda. Tanda awal kita percaya. Tapi esensi bicara air ini lebih dalam lagi. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai roh. Jadi dibaptis dengan air dan sekarang dengan roh. Oke, Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 ya. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh, ini pneuma, ini sama dengan dibaptis dengan air dan roh. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, siapakah ini yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis? Inilah Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mengambil rupa manusia dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan dia dibaptis dengan air dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dialah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, ini saya harap sudah mulai menyambung ya, bicara air, bicara roh. Sebenarnya airnya siapa sih sebenarnya yang di atas tadi? Air itu adalah bicara gambaran dari air yang diberikan, Yesus katakan air yang akan kuberikan. Bisa kita terima sebagai firman Tuhan, sebagai perkataan Tuhan, firman Tuhan yang di dalam kita, di dalam roh kita, ya, akan membuat kita selalu mengerti, bukan selalu mengerti sih, akan memahami. Setiap kita membaca firman, setiap kita merenungkan firman, setiap kita melakukan firman, kita akan mengerti. Di mana sih sebenarnya arti sesungguhnya ini? Dan itu adalah
Roh Kudus yang di dalam kita yang akan menerangkannya. Jadi sekali lagi bukan baptisan Roh Kudus. Maksudnya gini, bukan bahasa roh ya, bukan bahasa roh yang karunia itu, tapi sesuatu yang fundamental yang paling dasar, yaitu dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, saya lanjut, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, ini lanjutan pembicaraan dari perempuan Samaria tadi dengan Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Sehingga kalau kita memahami di sini, di awal dikatakan Allah itu roh. Jadi, kalau anak-anak Allah adalah roh, nggak mungkin daging. Allah itu roh, anaknya nggak mungkin daging. Anaknya juga pasti roh. Makanya kita harus dilahirkan kembali dengan roh itu. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Ya, dilahirkan kembali dengan air dan roh. Kalau kita dilahirkan roh, kita dilahirkan kembali, ya, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Dengan catatan, kita percaya. Kalau nggak percaya, nggak jadi apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan, selanjutnya adalah kebenarannya siapa? Roh dan kebenaran. Itu kita lihat, ada kata kebenaran di sini. Yaitu kemudian diberikan kepadanya siapa? Yesus kan? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, kebenaran itu ada di dalam Yesus. Sehingga kita, manusia roh kita yang sudah dilahirkan itu, dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena kebenarannya ada di dalam kita, yaitu Yesus. Yang dikatakan seperti mata air yang selalu memancar keluar. Ya, membuat kita tidak haus lagi. Nah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenarannya. Jadi bukan ngeroh ya. Ini maksudnya bukan ngeroh, bukan bahasa roh. Nah, kita lanjut. Ini terakhir. Yohanes 3 ayat 9 sampai 12. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nikodemus seorang pemimpin, ya, dan dia seorang pengajar Israel. Tapi Nikodemus tidak percaya, sehingga dia tidak bisa memahami arti dilahirkan kembali dari air dan roh. Berbeda dengan pelayan. Ya, dalam pesta perkawinan di Kana, itu ada pemilik pesta, ada undangan, ada pemimpin pesta, ada pelayan. Kuncinya di mana sebenarnya? Kuncinya di pelayan itu sebenarnya. Karena kenapa? Pelayan itu percaya apa yang dikatakan Yesus. Sehingga dia mengisi air dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ya, pelayan itu percaya. Nah, itu kata kuncinya, percaya. Perempuan Samaria
percaya terkait air hidup. Sehingga sesudahnya itu kalau kita baca di Yohanes 4 itu bagaimana perempuan Samaria kembali ke kota dan bercerita mengenai Mesias. Jadi kata kuncinya adalah balik lagi percaya. Percayakah kita kalau kita ini sudah dilahirkan kembali dalam roh? Dan kalau kita sudah percaya bahwa kita dilahirkan dalam roh, berarti dialah roh itu akan memimpin kita dalam kebenaran untuk menyembah Bapa. Roh itu akan memimpin kita, mengajarin kita, memberitahu kita, dan bagaimana menjalankan firman itu. Hari demi hari. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar memahami, bukan sekedar mengerti, tapi juga harus menjalanin. Kalau nggak percuma. Perhatikan nggak pelayan itu. Dia percaya, dia mengisi, dia membawa. Nah, sama seperti kita. Kita udah percaya bahwa ada roh Allah, kita sudah dilahirkan kembali, kita membaca firman Tuhan, kita belajar, kita mempelajarinya, kita berdiskusi, kita sharing, dan kita harus melakukan. Dan kita membagikan ke orang lain terkait kasih Tuhan. Nah, luar biasa ya, Yohanes 3 ini ternyata punya benang merah dari Yohanes 1 sampai Yohanes 4. Saya nggak lanjutkan sampai Yohanes 5, terpanjang banget. Nah, intinya sekali lagi adalah kita yang percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Roh kita yang baru. Tubuh kita tetap akan menjadi debu. Tapi roh kita yang minum dari mata air kebenaran itu akan selama-lamanya, akan hidup selamanya dalam kekekalan. Dan itu sekarang waktunya. Saya kasih gambaran terakhir gini. Bicara kupu-kupu. Nah, bicara kupu-kupu. Kupu-kupu pertama dilahirkan dari telur. Telur kupu-kupu. Kemudian menetas menjadi ulat. Ulat tidak punya kaki. Dia hanya punya mulut untuk makan. Makan daun dan sebagainya. Dia hanya makan daun. Makannya cuma daun. Ya, ulat makan daun sampai cukup waktunya dia menjadi kepompong. Nah, dari ulat menjadi kepompong kurang lebih sama. Nah, tiba saatnya kepompong itu menjadi kupu-kupu. Pertanyaannya, ulat dan kupu-kupu sama nggak? Beda kan? Ulat makannya daun. Kalau kupu-kupu nggak ada yang makan daun. Karena kupu-kupu nggak punya mulut, dia hanya punya satu alat bagian dari tubuhnya untuk menghisap madu atau menghisap garam dan sebagainya. Tapi tidak memakan daun. Ulat memakan daun, bentuknya pun berbeda. Tapi ulat kupu-kupu dan kupu-kupu itu satu. Nah, apa maksudnya ini? Ya sama kita ini seperti kupu-kupu, kita berubah. Tapi hakikatnya kita ya manusia. Ulat kupu-kupu dan kupu-kupu beda, tapi satu, sama aja dia sebenarnya ya kupu-kupu awalnya dari ulat. Tapi nggak mungkin kupu-kupu jadi ulat. Nggak mungkin balik. Kupu-kupu hanya punya satu jalan ke depan aja. Dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Nah, inilah yang tidak dipahami Nikodemus. Bahwa kita berubah. Roh kita berubah. Roh kita bukan diperbaharui, tapi diciptakan kembali. Bukan dari refurbish, jadi maksudnya dari yang sebelumnya ada, terus diperbaikin. Bukan, sepenuhnya baru roh kita. Maka dikatakan dilahirkan kembali. Tapi tubuh kita tetap. Nah, yang menjadi permasalahan kata percaya ini ada di tengah, yaitu di jiwa. Ada dalam pikiran, kehendak, perasaan kita. Itu yang tidak diperbaharui oleh Tuhan. Tubuh udah pasti jadi debu tanah. Roh, lahir baru, itu bersama Tuhan. Sekarang percaya nggak? Nah, balik lagi kan, ke jiwa kita dalam pikiran kita. Maka dikatakan adalah keselamatan jiwamu.
Oke, saya akhiri teman-teman. Sekarang tinggal kata kuncinya adalah percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik.